Wakil Ketua DPR Republik Indonesia sekaligus Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan menegaskan DPRD Wayahini kada dapat menentukan intervensi karena keterbatasan undang-undang pemerintah daerah. Ini dinilai sebagai kesalahan fatal dan mengganjal fungsi pendidikan agama di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan, Dr. Cucun Ahmad Samsurijal MA, menegaskan DPRD Wayahini kada dapat melakukan intervensi karena keterbatasan undang-undang pemerintah daerah. Ini dinilai sebagai kesalahan fatal yang mengganjal fungsi pendidikan agama di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Cucun Ahmad Samsurijal Wahetakuni Prima TV usai mengikuti forum ngopi bareng Bang Cucun yang digelar di Kedai 99 Jalan Yosudarso, Banjarmasin Barat, jelang tengah hari Sabtu 15 November 2025. Forum ini menghadirkan tokoh politik, akademisi, aktivis Nahdlatul Ulama, mahasiswa, anggota fraksi PKB DPRD Provinsi, serta Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan dan warga. Cucun Ahmad Samsurijal menyatakan adanya kesalahan penerjemahan undang-undang yang selawas ini memandang fungsi agama semata-mata sebagai fungsi keagamaan karena pendidikan agama adalah hak warga negara yang setara dengan pendidikan umum dan lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama seharusnya memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Pendidikan agama, ujar Cucun Ahmad Samsurijal, adalah bagian dari pendidikan nasional yang hak warga negaranya harus diakui, sehingga perlu diperbaiki dalam undang-undang pemerintah daerah agar DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar. Tadi ada problematika terkait pendidikan agama di tingkat kabupaten kota. DPRD katanya nggak bisa melakukan apa-apa karena ada undang-undang yang harus dirubah terkait undang-undang pemerintah daerah. Ini yang ada kesalahan fatal sebetulnya, yaitu mengganjal fungsi pendidikan agamanya. Ada salah menerjemahkan undang-undang itu bahwa fungsi agama, pendidikan agama itu adalah fungsi agama, itu yang salah. Pendidikan agama itu ya pendidikan, fungsi pendidikan. Yang hak warganya, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ini punya hak yang sama dari sisi pendidikan. Ini yang perlu kita perbaiki ya di undang-undang pemerintahan daerah. Jelas, betul. Ya teman-teman di DPRD nggak bisa apa-apa. Nah, ketika itu nantinya akan berubah, ketika nantinya itu ditetapkan bisa nggak nanti yang dari Dewan di daerah Membantu. Jelas. Kalau sekarang untuk pesantren sudah kita kasih payung hukum di Undang-Undang 18 bahwa pendanaan pesantren itu bisa bersumber dari APBN, APBD sudah ada. Silakan dibuka. Di Undang-Undang 18 2019 terkait pesantren. Anggota fraksi PKB DPRD Banjarmasin, Jainal Hakim, menyatakan kesetaraan sarana dan prasarana pendidikan menjadi isu krusial. Madrasah maupun pondok pesantren seharusnya memiliki perlakuan yang setara dengan sekolah umum. Selawas ini ketimpangan perlakuan menimbulkan masalah dalam pengelolaan sarana pendidikan, termasuk pendanaan dan fasilitas belajar. Jainal Hakim menyatakan seharusnya ada pengecualian terhadap sarana pendidikan, baik madrasah maupun pondok pesantren yang harus mendapat perhatian yang sama. Jainal Hakim menambahkan, fraksi PKB DPRD Banjarmasin akan mendorong aturan yang memungkinkan APBD digunakan untuk membantu madrasah dan pesantren sehingga kesetaraan dapat tercapai. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama bahwa tidak ada pengecualian terhadap sarana pendidikan, bahwa sarana pendidikan umum dan sarana pendidikan keagamaan, apakah itu madrasah dan pondok pesantren, itu siokianya punya perlakuan yang sama. Dan ini mungkin juga akan menjadi atensi kita bahwa kita juga harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang memang kalau memang itu bisa diperbolehkan kita menggunakan APBD. Dan ini tentunya juga satu ruang yang mungkin harus kita jalankan, sehingga memang selama ini bahwa ada opini terkait dengan sarana prasarana pendidikan, apakah itu madrasah, kemudian juga pondok pesantren, ini bisa menjadi hal yang kesetaraan untuk anak-anak kita. Forum Ngopi Bareng Bang Cucun menekankan perlunya revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah untuk menghapus ketimpangan perlakuan terhadap pendidikan agama. Dengan langkah ini, DPR dan fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan agama yang setara dan berdaya saing
agar seluruh lembaga pendidikan baik umum maupun berbasis agama dapat berperan optimal dalam pembangunan sumber daya manusia.